Kemudian Rabi' bin Amr duduk mengambil salah satu kursi. Beliau tidak mau lebih rendah daripada Rustum. Beliau melihat Rustum ini adalah perwakilan kekuasaan yang zalim dan kafir. Beliau tidak mau merendahkan diri di hadapan Rustum. Setelah itu baru mereka berbicara. Ditanya oleh Rustum, "Wahai orang Arab, sebenarnya apa mau kalian kok kalian datang ke sini ya, nantang perang kepada kami padahal kalian lemah, persenjataan kalian lemah, kalian tidak punya pasukan gajah." Waktu itu orang-orang Parsi andalannya adalah pasukan gajah. Pasukan gajah kalau sudah keluar, wah itu lawannya yang tidak bergajah itu biasanya kocar-kacir, takut diterjang dengan gajah yang luar biasa. Apa mau kalian, orang-orang lemah, menantang kami, bangsa yang kuat? Kalian mau mengambil tanah kami? Ambil ini. Dihinakan, diambil tanah, dilemparkan kepada Rabi' bin Amr. Rabi' bin Amr kemudian berdiri. "Wahai Rustum, kami datang ke sini tidak hendak mengambil tanah kalian. Kami tidak butuh harta kalian yang bergelimang emas dan permata. Kami tidak butuh apa-apa pun dari kalian. Lah terus ngapain? Bukankah setiap bangsa itu berperang untuk memperebutkan harta, memperebutkan wilayah?" Tidak. Kami kaum muslimin datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan dan ketundukan kepada sesama manusia. Kami akan menggantinya dengan manusia hanya tunduk, hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada istilahnya raja titisan Tuhan. Tidak ada manusia yang harus disujudi, harus dirukui seperti Tuhan. Manusia hanya layak sujud, ruku, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian ya, dengan kekuasaan kalian menegakkan kesyirikan, membuat manusia harus tunduk meskipun didolimi oleh manusia yang lain. Itu tujuan kami. Rustum kaget, belum pernah dia menghadapi beragam pertempuran dengan jenderal-jenderal Romawi, belum pernah berunding ketemu dengan orang seperti Rabi' bin Amr yang begitu independen, percaya diri, ya, tidak takut, tidak grogi menghadapi pasukan yang besar meskipun datang sendirian, dan kemudian bisa berbicara dengan gagah bahwa misinya adalah membebaskan manusia dari perbudakan manusia lain dan hanya menghambakan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah menakdirkan pasukan Islam menang, Persia kalah, kerajaannya runtuh dan bubar. Dari mana? Dari tindakan orang-orang seperti Rabi' bin Amr yang wong cilik, orang biasa, rakyat jelata. Abdurrahman bin Auf yang tidak punya apa-apa tapi punya tekad untuk berdagang dengan halal, ya. Suhaib Ar-Rumi yang rela meninggalkan seluruh hartanya untuk mentaati perintah Allah dan Rasulullah. Ini generasi, ini masyarakat yang mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada seluruh kehidupannya. Ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi ketaatannya kepada siapapun. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya bahkan terhadap dirinya sendiri. Generasi yang seperti ini yang kemudian dalam waktu kurang dari 1 abad mengalahkan Persia dan kemudian sekaligus mengalahkan Romawi. Nah, kalau kita kaum muslimin di Indonesia ini pengen, ya, negara kita meraih kejayaan, kepengen Indonesia ini dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain, kepengen, ya,
bangsa ini meraih kedudukan yang terhormat dan mulia, disegani oleh bangsa-bangsa barat dan timur. Kalau mau, tempuhlah cara yang ditempuh oleh para sahabat. Apa? Mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada urusan-urusan yang lain. Karena sudah terbukti, ternyata dengan cara seperti itu Allah memberikan pertolongan. Jadi bicara tentang Muharram, hijrah, kemudian generasi, kita jadi tahu bahwa ternyata untuk membangun kejayaan masyarakat itu bukan dari duit yang banyak, bukan dari rumah yang megah, bukan dari harta yang melimpah, ya, tetapi dari kemauan untuk mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada semua urusan. Masyarakat apapun, mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh, intelek ataupun awam, kalau dia bisa mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya, Allah menjamin kejayaan. Nah, ini sejarah bagaimana Rasulullah dan para sahabat bisa meraih posisi itu. Tapi mungkin akan ada yang bertanya, dalam pembangunan generasi, ya, membangun manusia-manusia yang bisa seperti itu, maka caranya seperti apa? Kalau sudah tahu, oh ini bagus, oh ini ternyata jaya dan sukses, rahasianya apa? Pastinya kan kita akan berpikir seperti itu, supaya bisa kita ikuti, bisa kita tiru. Saya mencoba mengambil, ya, sifat-sifat yang ada pada generasi mukmin yang bisa kita tiru poin-poinnya, sehingga nanti kita bisa meraih kejayaan sebagaimana para sahabat tadi. Ini saya ambil dari rumusan yang dirumuskan oleh seorang ulama dari Mesir, ya, Syekh Hasan Al-Banna, dalam Risalatut Ta'limnya. Beliau merumuskan ada 10 muwasafat atau sifat-sifat manusia yang jika dimiliki oleh seorang manusia, dia akan menjadi bagian dari generasi yang luar biasa. Yang pertama, kata beliau, adalah salimul aqidah. Akidah atau keimanan yang selamat, yang lurus, yang bersih. Kalau seorang manusia akidahnya lurus dan bersih, dia hanya tunduk kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menganggap ada kekuasaan lain selain Allah yang layak untuk dimintai pertolongan, maka dia memiliki akidah yang selamat, salimul akidah. Ketika akidahnya ini sudah selamat, ya, ini modal dasar, karena akidah itu pondasi. Seperti kita hendak membangun rumah, maka kita harus membangun pondasi yang kuat. Maka salimul akidah adalah pondasi untuk kehidupan manusia yang jaya dan bermartabat. Seorang muslim yang berakidah salim atau selamat, dia akan mengikuti perjanjiannya dengan Allah. Untuk apa? Untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Karena sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah, ketika umur janin di dalam kandungan itu 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh kepada seorang bayi yang ada di dalam perut ibunya, maka dia sebenarnya diambil sebuah perjanjian. Apa? Untuk beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada selain Allah. Menyaksikan bahwa hanya Allah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang patut disembah selain Allah. Nah,
Ini perjanjian yang diambil ketika kita masih ada di dalam perut ibu kita. Sekarang yang perlu kita jalani supaya akidah kita selamat adalah kita memenuhi janji tadi. Apa? Beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun selain Dia. Ya, dalam praktisnya ya kita tidak nyuwun kepada dukun, kita tidak percaya kepada ramalan bintang, kita tidak memberikan persembahan kepada ya manusia, jin, batu, pohon atau yang lain, ya, dengan menganggap bahwa dia punya kekuatan yang layak untuk kita mintai pertolongan dan yang lain-lain. Salimul akidah. Selain tidak berlaku syirik kepada selain Allah dalam sisi-sisi peribadatan, seorang yang salimul akidah dia juga tahu bahwa aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah itu memiliki kedudukan yang paling tinggi dan harus ditinggikan. Ini Yun Sewu, kalau kita membahas tentang tauhid kemudian membahas syirik, maka seolah-olah tauhid dan syirik itu hanya masalah pergi ke dukun, ya, meyakini ramalan bintang, ngasih sesaji kepada tempat-tempat keramat. Padahal tuntutannya lebih dari itu. Saya ambilkan contoh. Suatu hari seorang sahabat bernama Adi bin Hatim, ya, beliau masuk Islam. Sebelumnya beliau seorang Nasrani. Kemudian Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah. Beliau masih menampakkan simbol kenasraniannya. Kemudian waktu itu beliau memakai kalung salib besar. Karena dia sudah masuk Islam, ditegur oleh Rasulullah. Ya, beliau membaca surat dari surat At-Taubah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ila akhiril ayat. Artinya, ya, Rasulullah membacakan ayat yang isinya adalah mereka Bani Israel, ya, itu menjadikan para ahbar, para ulama cerdik cendekia, dan para ruhban, para pendeta, para ahli ibadah itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim kaget. Ya, seumur-umur beliau menjadi seorang Nasrani, beliau merasa saya tidak pernah menyembah para pendeta, saya tidak pernah menyembah para ulama. Maka beliau membantah, ya Rasulullah, kami, ya, Bani Israel tidak pernah menyembah para ahbar, para ulama, dan juga para rohib, para pendeta kami. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Adi bin Hatim, bukankah ketika Allah menurunkan aturan berupa Taurat, ya, dan juga Injil kepada Nabi Isa, kemudian para ulama kalian, para pendeta kalian mengubah, ya, aturan tersebut, bukankah kalian taat? Ya, Adi bin Hatim kemudian mengaku, iya ya Rasulullah, memang kami sering lebih taat kepada para pemimpin kami, para rahib dan para ahbar kami, daripada kepada isi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kami. Kata Rasulullah, itulah ibadah kalian. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad yang bersanad hasan, ya, dinukil juga dalam beberapa tafsir termasuk tafsir Ibnu Katsir, bahwa ternyata
berlaku syirik kepada selain Allah itu tidak hanya masalah merdukun, mempercayai ramalan, ya, sesaji atau yang lain-lain, tetapi juga mentaati aturan, ya, yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu hal yang jarang kita kaji secara mendalam, bahwasanya orang itu bisa terjerumus di dalam menyekutukan Allah ketika dia lebih taat kepada manusia daripada taat kepada Allah. Nah, monggo kita introspeksi, kita cermati diri kita, apakah kita sudah salimul akidah atau belum? Keimanan kita sudah lurus atau belum? Bisa jadi masih belum. Nah, monggo ditandani. Karena Allah itu Maha Pengampun. Kita salah, kita berdosa, bahkan kita berlaku syirik sekalipun, kalau kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat, ya, Allah akan memberikan pengampunannya. Tapi berbeda dengan dosa-dosa yang lain, dosa syirik ini tidak bisa diampuni begitu saja. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, menyekutukan Dia dengan sesuatu yang lain, tetapi akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Nah, maknanya adalah dosa syirik harus taubat. Kalau tidak taubat, belum diampuni. Tapi dosa-dosa yang lain yang lebih kecil itu bisa tertutup dengan amalan yang baik. Ya, ada orang pernah ngambil sesuatu, tapi kemudian dia melakukan amalan-amalan lain yang lebih besar nilainya. Bisa jadi maksiatnya itu akan diampuni oleh Allah dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi dosa syirik tidak bisa, dia harus berhenti total sebelum mati. Kalau sampai dosa syirik ini masih terus berlanjut setelah dia mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Ini yang pertama, salimul akidah, akidah yang lurus dan selamat. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Salat kita, puasa kita, ya, baca Quran kita, semua yang kita niati untuk beribadah, mencari pahala, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, monggo kita benarkan. Bagaimana caranya? Nah, Rasulullah sudah memberikan petunjuk. Untuk urusan salat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, monggo kita pelajari lagi hadis-hadis Rasulullah yang memberikan tuntunan ibadah, salat, puasa, zakat dan yang lain-lain. Monggo kita pelajari supaya kita melaksanakannya sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Rasulullah. Ini yang kedua, sahihul ibadah. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang mantap, yang kokoh. Setelah akidahnya lurus, ibadahnya benar, kemudian akhlaknya ini yang bagus dan mantap. Dan akhlak, ya, nyun sewu Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita memahami akhlak itu hanya sekedar akhlak kita, sopan santun kita kepada sesama manusia. Gimana Pak? Kalau ditanya, ini Pak Fulan akhlaknya baik apa enggak, dilihat dari apakah dia kalau ketemu sumeh, apakah dia menggunakan bahasa yang santun kepada sesama manusia. Kalau dia santun, dia sopan, maka orang menilai dia akhlaknya baik. Tapi nyuwun sewu, dimensi akhlak itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain.
Kalau akhlak kita kepada sesama manusia baik, kita sopan kepada manusia, tapi nyuwun sewu, kita tidak sopan kepada Allah dengan berlaku syirik, dengan merendahkan, menistakan ayat-ayat Allah, ya, tidak menghormati ayat-ayat Allah, maka kita belum jadi manusia yang berakhlak benar. Karena kita baru sopan kepada sesama manusia, tetapi tidak sopan kepada Allah. Bahkan Islam mengajarkan juga kepada kita untuk berakhlak kepada binatang. Ya, Rasulullah mengajarkan kalau kita menyembelih binatang pada saat kurban atau menyembelih, ya, untuk keperluan lain, ya, mungkin bapak ibu yang berdagang sembelihan ayam potong atau yang lain, itu Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Ketika menyembelih, di samping mengucapkan bismillah supaya halal, ada adab untuk menajamkan pisau kita. Supaya apa? Supaya yang disembelih tidak menderita, cepat matinya. Bahkan untuk kepada ayam saja ada akhlaknya. Nah, maka ketika kita ingin meraih derajat matinul khuluq, akhlak yang baik dan mantap, kita lihat akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, dan akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk membangun sebuah generasi yang ideal sebagaimana generasi Rasulullah dahulu, Syekh Hasan Al-Banna menyebutkan bahwa seorang manusia itu juga perlu memiliki qawiyul jism, jisim atau badan yang qawi, yang kuat, yang sehat. Jadi menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang halal dan baik. Nyun sewu, kadang-kadang kita baru fokus pada halalnya. Ini halal enggak? Halal dimakan. Tetapi kita tidak membahas toyibnya. Toyib apa enggak? Nah, nyun sewu, kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang lain, kita di Indonesia ini memang cenderung memiliki kebiasaan yang khas. Ya, Bapak Ibu nyun sewu, suka daging? Suka. Jeroan? Suka. Nggih. Kebanyakan kita suka jeroan. Babat, iso, ya. Usus saja masih dimanfaatkan, ya. Sementara kalau kita lihat bangsa-bangsa yang lain, ini mereka kalau makan menyembelih binatang kemudian diambil dagingnya. Ya, makanya kita lihat misalnya orang Arab di Timur Tengah, wah, tiap hari makan kambing, satu kambing bisa untuk 4 orang, 1/4. Tapi kok sehat ya? Ternyata rahasianya apa? Mereka mengambil yang baik-baik saja, apa dagingnya, jeroannya nggak diambil. Nah, kita barangkali karena kita terdidik sejak kecil untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tapi kemudian ternyata juga enak ya. Jeroan itu kan lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi, sehingga lebih gurih, ya. Akhirnya malah jadi makanan favorit. Padahal secara kesehatan ketoyibannya itu kurang. Ya, akibatnya sekarang yang namanya penyakit degeneratif, ya, jantung, darah tinggi, ya, dan yang lain-lain itu mewabah. Kenapa? Karena dari pola makan kita, sehingga tubuh kita jadi semakin tua semakin lemah. Rasulullah masih memimpin perang pada usia 60 tahun. Bapak-bapak ada yang usianya 60 tahun? Pinten Pak? 67. Nyun sewu, menawi Bapak sinten nggih? Pak Bambang itu harus naik kuda atau onta sejauh 400 mil, kurang lebih sekitar 600 km. Nyun sewu, tesih wonten apa? Pikir-pikir nggih. Kalau naik bis masih berani, tapi kalau naik kuda atau naik onta,
Rasulullah masih sampai usia 60-an beliau menunggangi kendaraan dan bahkan memimpin perang dalam usia 60-an. Kalau kita lihat pola kehidupan beliau, beliau tidak pernah makan makanan yang tidak halal. Beliau berhati-hati dengan semua makanan yang masuk ke dalam perut beliau, pastikan halalnya. Dan kemudian kalau kita lihat diet atau menu makanannya Rasulullah, Masya Allah, itu sangat seimbang, ya, sangat seimbang. Beliau memilih makanan yang baik-baik. Beliau suka susu, suka madu, suka daging, ya. Kemudian untuk seratnya beliau makan dari roti syair, ya, yang berserat tinggi. Kita makanan pokoknya beras. Nyun sewu, panjenengan milih beras yang kinclong, mulus, putih, mengkilat, atau yang masih agak ada ininya, masih ada bekatulnya, masih nggak bersih di dalam menyelip? Mana yang dipilih? Pasti yang kinclong kan? Sampai-sampai ya sudah diselip, sudah dihilangkan gabahnya, masih diselip lagi supaya kinclong. Kurang marem, ditambahin pemutih supaya putih, memplak. Di beberapa waktu yang lalu sempat ada hati-hati beras dengan pemutih. Kurang marem lagi ada beras plastik. Ya kalau itu mungkin bisnis, tipuan bisnis gitu ya. Padahal Rasulullah ya suatu ketika seorang sahabat membawa oleh-oleh dari Syam, ya, roti gandum yang putih dan halus. Ternyata Rasulullah seumur hidup belum pernah makan roti gandum yang seperti itu. Beliau makan roti dari syair ataupun gandum yang gilingannya kasar. Ya, satu sisi kebiasaan orang Arab waktu itu seperti itu, tapi dari sisi kesehatan ternyata penggilingan gandum dan syair yang tidak terlalu bersih, masih menyisakan selaput bekatulnya, itu ternyata seratnya tinggi sehingga membersihkan pencernaan. Nah, jadi badan Rasulullah itu kuat karena beliau memakan makanan yang halal sekaligus thayyib secara kesehatan. Jadi monggo, kalau kita pengen seperti Rasulullah sampai usia 60-an masih sehat, gagah perkasa, ya, itu ya kita lihat apa yang kita makan. Yang kedua adalah aktivitas. Ternyata Rasulullah itu aktivitas fisiknya luar biasa, ya, berjalan ke masjid untuk sholat, berjalan untuk ziarah, mengunjungi para sahabat yang sakit ataupun yang meninggal, mengunjungi kayak para sahabat yang tinggal di luar kota. Beliau sangat suka, kalau perjalanan tidak terlalu jauh, beliau suka berjalan kaki. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang, beliau itu nggak kurang olahraganya, ya, nggak kurang olahraganya. Makanannya thayyib, halal, aktivitas fisiknya ternyata dengan banyak berjalan kaki beliau sehat. Bahkan ya dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kadang-kadang beliau ngajak istrinya balapan lari sama Aisyah, ya, terus ayo balapan, siapa yang duluan sampai sana, lari. Ketika Aisyah masih langsing, ya, masih muda, langsing, semerintil larinya, Aisyah menang. Tapi ketika Aisyah kemudian tambah gemuk, Rasulullah menang. Bergantian kemenangan antara Rasulullah dan istrinya. Bayangkan, ngajak istrinya balapan lari. Sampun ate dereng Pak. Nah monggo sekali-kali garwane dijak olahraga balapan lari. Ini Rasulullah dulu pernah seperti itu ternyata. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa mukmin yang lebih kuat itu lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Mukmin sama-sama beriman, tapi orang beriman yang satu kuat, sehat, yang satu lemah, sakit-sakitan,
Kata Rasulullah, beliau lebih menyukai mukmin yang kuat. Kenapa? Mukmin yang kuat akan lebih kuat beribadah, akan lebih kuat bekerja untuk mencari ridhonya Allah. Maka monggo kita jaga kuwatul jismi kita. Yang kelima, Syekh Al-Bana menerangkan bahwa sebaiknya seorang mukmin, seorang muslim itu memiliki musaqqaful fikr, ya, alam pikiran yang cerdas, yang berwawasan. Rasulullah meskipun beliau itu ummi, buta huruf, beliau tidak bisa baca tulis, tetapi beliau dikenal memiliki sifat fatonah. Artinya apa? Cerdas. Kecerdasan tidak mesti terkait dengan ijazah sekolah, Pak. Kadang ada orang sudah meraih gelar tertinggi, profesor, doktor, tapi kurang cerdas dibandingkan yang cuman lulusan SD. Buktinya banyak orang-orang sukses di dunia itu nggak lulus sekolah dasar. Cerdas itu lebih ke arah cara berpikir dan cara mencerna informasi. Rasulullah fatonah. Kemudian dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Apakah kalian tidak mikir? Apakah kalian tidak menggunakan kecerdasan kalian? Jadi kita asah kecerdasan kita dengan, ya, tipsnya sederhana. Ayat pertama yaitu iqra, banyak membaca, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, membaca kabar-kabar yang positif dan bermanfaat. Itu akan membuat otak kita itu terasah. Sampai usia sepuh, orang yang pikirannya ini terasah terus, itu akan sehat dan terjaga dari kepikunan. Saya dulu wartawan, pernah mewawancarai seorang jenderal, ya, dari intelijen. Beliau usianya 76 tahun, tetapi Masya Allah, daya ingatnya itu luar biasa. Masih sehat juga, masih gagah, ya, 76 tahun, istrinya 2, masih bisa nyetir Surabaya sampai Jakarta, ya. Terus, Bapak, makanan favoritnya apa? Favorit saya gulai kepala kambing. Sebenarnya tidak sehat ini, tapi 76 tahun masih kuat makan gulai kepala kambing, berarti dia sehat, kan? Dan yang lebih menakjubkan adalah pikirannya, daya ingatnya. Ketika saya wawancarai, ya, tugas-tugas dia sewaktu 30 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, itu masih ingat semua. Saya lihat beliau mengasah kecerdasannya, tidak berhenti mikir, ya, sehingga sampai usia 76 tahun tidak pikun, bahkan lebih cerdas daripada yang masih muda. Ini sebagai ibrah. Kemudian yang keenam, karakter yang perlu dimiliki oleh seorang muslim supaya bisa membangun generasi yang kuat, itu adalah mujahadatun linafsih, memiliki kemampuan untuk berjihad, bersungguh-sungguh mengelola dirinya, mengelola nafsunya. Tidak hanya cerdas, tidak hanya kuat badannya, tapi jiwanya juga kuat. Tidak mudah tunduk kepada godaan, tidak mudah tunduk kepada kemaksiatan, ya. Ini resepnya banyak. Kalau terkait dengan syahwat, ya, syahwat kelamin, Rasulullah itu mengajarkan agar para bujangan yang belum menikah supaya terhindar dari perzinahan adalah banyak berpuasa. Kenapa? Karena puasa akan menguatkan dia menghadapi syahwat seksual yang godaannya kadang-kadang luar biasa. Mujahadatun li nafsi, jiwanya kuat, tidak tunduk kepada hawa nafsunya. Karena kadang-kadang orang bisa menang melawan orang lain yang lebih perkasa, tetapi dia kalah menghadapi hawa nafsunya sendiri.
kemauannya harus kuat, tidak mudah berubah, tidak mencela-menceli, esok dele sore tempe. Kalau orang karakternya kuat, jiwanya kuat, dia akan melahirkan sosok yang melengkapi fisik yang kuat dan pikiran yang cerdas.